Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yehezkel pasal 21, teksnya ayat 1 sampai 17. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Tuhan berfirman kepada Yehezkel akan bernubuat tentang Tuhan akan mencabut pedangnya untuk melenyapkan orang-orang. Dan ia perintahkan kepada Yehezkel akan menyerang. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 17. Tuhan berfirman lagi akan bernubuat tentang pedang yang sudah diasah dan juga digosok untuk menumpahkan darah dan menggrip seperti petir. Dan ia perintahkan kepada Yehezkel akan berseru dan melatah. Kesimpulannya, Tuhan memanggil Yehezkel dengan kata anak manusia. Dan ia berfirman kepada Yehezkel akan bernubuat tentang Tuhan akan mencabut pedangnya untuk melenyapkan orang-orang. Pedang itu sudah diasah dan juga digosok untuk menumpahkan darah dan mengkilap seperti petir. Dan Tuhan perintahkan kepada Yehezkel akan menyerang, berseru dan meratap. Ajaran tentang halanya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Yehezkel akan bernubuat tentang Tuhan akan mencabut pedangnya untuk melenyapkan orang-orang. Kedua, Tuhan berfirman lagi akan bernubuat tentang pedang yang sudah diasah dan juga digosok untuk menumpahkan darah dan mengkilap seperti petir. Ketiga, ia perintahkan kepada Yehezkel akan menyerang, berseru dan meratap. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Nabi Yehezkel harus tunjukkan mukanya ke Yerusalem dan ucapkan banyak teguran terhadap tempat kudusnya dan bernubuat melawan tanah Israel. Kedua, Yehezkel akan menyerang, berseru dan meratap sesuai dengan perintahnya. Kita juga hatinya untuk zaman ini dan untuk orang-orang yang dalam dosanya harus menyerang, berseru dan meratap. Itu bukan hanya orang lain saja. Kalau kita juga begitu, harus begitu. Bertobat aja. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, semua orang percaya harus tunjukkan kerajaan surga dengan mengatakan sesuai dengan firman-Nya telah tertulis. Memang kita semua orang percaya harus tunjukkannya kerajaan surga, bukan tunjukkan ke dunianya, kesuksesannya itu. Dan itu kita harus mengatakan sesuai dengan firman-Nya yang tertulis. Kedua, kita harus berdoa untuk menyelamatkan segala jiwa dengan hati yang mengerang, berseru dan meratap. Jadi praktik hari ini beritahukan rencana Tuhan yang akan menghukum dengan pedang yang diasah dan digosok. Kemudian berdoa bersama-sama dengan jemaat dan sesama untuk negeri dan bangsa dengan hati seperti menyerang. Untuk menyelamatkan negeri Indonesia, untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, kita tetap harus berdoa bersama-sama dengan jemaat dan sesamanya dengan hati menyerang. Inilah sepertinya hati Tuhan dan hati Yesus. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.